Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi saya, yakni wadi ad-dalalah. Wadi ad-dalalah adalah kalimat yang berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni wadi yang artinya jelas atau terang dan ad-dalalah yang artinya petunjuk. Yang mana dua kata ini jika digabungkan akan memunculkan arti makna kata yang langsung dapat dipahami tanpa adanya makna lain, bahkan harus mendatangkan qarinah. Adapun perbedaan pendapat antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah, yakni menurut ulama Syafi'iyah wadi adalah dibagi menjadi dua, yakni az-zahir dan an-nas. Sementara menurut ulama Hanafiyah wadi adalah dibagi menjadi 4 tingkatan menurut klasifikasinya. Yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, dan yang keempat al-muhkam. Dan menurut Al-Sarkasi, az-zahiru huwa ma yufhimu minal lifzi inda sama'i min ghairi tuqifu ala amril kharij. Yang mana lafaz zahir itu jelas, langsung dapat dipahami maknanya ketika mendengar lafaznya, tanpa adanya tambahan penjelasan luar. Dan menurut Qobi Abi Ya'la, az-zahiru huwa az-zahiru mahtimalu maknayaini ahadahuma azharu minal akhir. Zahir dibagi menjadi dua makna. Salah satunya maknanya lebih jelas daripada makna lain. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yakni ahalallahul bai' wa haramar riba. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang jual beli itu halal dan riba itu haram. Tapi ayat ini bukan hanya menjelaskan tentang jual beli dan riba. Jika dikaji lebih dalam lagi, melainkan ayat ini turun itu untuk mengklaim perspektif orang-orang kafir atau orang-orang munafik untuk membantah bahwasannya riba dan jual beli itu sama. Contoh lainnya ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 38, wasariku fasariku faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jadi ayat ini secara zahir menjelaskan tentang hukuman untuk laki-laki ataupun perempuan yang mencuri. Tetapi ini tidak langsung dipotong begitu saja, tetapi dilihat dari jumlah barang curiannya, nilainya, value besar kecilnya barang yang dicuri. Dan selanjutnya an-nas. An-nas huwa lifzul wadi' fi hukmi minal ahkami ma ihtimalit tafsiri bi ghairihi. Artinya nas itu jelas dalam menunjukkan hukum di antara hukum lain, walaupun masih ada kemungkinan untuk menafsirnya. Contohnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma toba minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Jadi nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Jadi ayat ini secara zahir menjelaskan tentang bolehnya kita untuk berpoligami. Tetapi adanya qarinah dalam ayat selanjutnya bahwasanya tentang keadilan. Jika kita belum dapat adil, belum merasa diri kita bisa adil, ya maka cukup nikahilah satu perempuan saja. Dan yang ketiga yakni al-mufassar. Al-mufassar huwa ismul ladzi zahiru ma'nahu binafsi zahuran la yahtamilu ta'wili.
yang artinya mufassar adalah nama atau sesuatu yang jelas dengan berdirinya sendiri pada bentuk yang tidak mungkin ditakwil. Dari penjelasan tersebut ada 3 ciri mufassar, yakni yang pertama itu jelas, maknanya nyata secara gamblang dan tidak membutuhkan penjelasan lain atau qarinah, dan maknanya sudah rinci, tidak perlu adanya takwil. Dan contohnya ada pada Quran surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syahada fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan fa ulaika humul fasiqun. Yang mana ayat ini secara jelas menerangkan tentang hukuman cambuk 80 kali bagi penuduh zina atau pemfitnah pelaku zina, tetapi tidak membawa 4 orang saksi. Adalah tingkatan tertinggi menurut klasifikasi wadih ad-dalalah. Karena muhkam itu, lafaz muhkam itu tegas dan tidak bisa dirubah, tidak membutuhkan takwil dan tidak perlu penjelasan tambahan luar atau penjelasan makna lain. Contohnya terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 4, wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Kata abadan di sini yang mana arti maknanya itu permanen atau selamanya. Dan muhkam itu dibagi menjadi 2, yakni lidzatil muhkam dan lighairihil muhkam. Lidzatil muhkam adalah makna yang jelas sendirinya, dan untuk lighairihil muhkam adalah makna yang jelas jika ada tambahan makna lain. Jadi harus ada tambahan makna lain untuk menjelaskannya. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Idza waja'tum khata'at atlubu faminkum innal liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.